Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana ada pertanyaan Ustaz. Gimana menyikapin teman-teman yang pada saat mereka berbuat maksiat, mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, terus kita nasihatin, terus mereka bilang, ya antum jangan nasihatin kita. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pemurah. Gitu. Mereka berdalil dengan hadis yang PSK itu, pelacur itu, memberi makan, memberi minum anjing. Gitu. Sedangkan itu PSK yang tidak ada kebaikan, kezaliman terus dia lakukan, toh dimaafkan sama Allah, dimasukin surga gitu loh. Nah, mereka pakai dalil itu, gimana Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hal ini timbul di masyarakat gara-gara hanya memandang syariat dari satu sisi, yaitu memandang tentang dalil-dalil yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lalai bahwasanya di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan azab Allah juga sangat pedih dan ancaman yang pedih bagi orang-orang pelaku melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kabarkan juga bahwasanya adzabi huwal adzabul alim, bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Sebagaimana Allah Maha Penyayang, siksaan Allah juga sangatlah pedih. Oleh karenanya jika kita melihat dalil yang lain, nampak bahwasanya Allah menyuruh Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW takut bermaksiat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini takut kepada azab yang pedih pada hari kiamat jika aku bermaksiat. Dan kita lihat berbicara tentang maksiat zina. Zina dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Oleh karenanya zina mendatangkan azab di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Di dunia hukuman orang berzina apa? Hukuman orang berzina jika dia sudah bersuami dirajam sampai mati. Kemudian kalau dia belum bernikah maka dicambuk sampai didera sekali kemudian diasingkan selama setahun. Kemudian hukuman di alam barzah sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, para pezina, Rasulullah SAW pernah melihat para pezina laki dan para pezina wanita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanur semacam tungku. Kemudian dinyalakan api dari bawah, mereka dalam kondisi tidak berpakaian, lalu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dan terdengar suara teriakan-teriakan mereka yang menunjukkan mereka tersiksa. Dan ini azab alam barzakh berlaku sampai hari kiamat. Bagaimana lagi dengan azab di hari kiamat kelak jika mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Oleh karenanya kalau kita memperhatikan hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwasanya zina azabnya pedih. Maka jangan seorang menyepelekan masalah zina ya. Adapun hadis tentang wanita yang berzina kemudian memberi minum kepada seekor anjing, maka ini kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu. Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan dia dalam kondisi tertentu, tidak berlaku pada seluruh pezina, ya. Jangan sampai seorang berpikir, kalau gitu untuk dimaafkan zina gampang sekali, tinggal cari anjing kasih minum air ya. Jadi ketemu berzina cari anjing minumin air. Zina lagi cari anjing minumin air lagi. Kalau enggak dapat anjing kucing juga enggak apa-apa ya. Bukan begitu. Cara para ulama tidak memahami hadis seperti itu. Justru zina berbahaya. Ini kondisi wanita ini disebutkan karena dia keikhlasan yang luar biasa dan keimanan yang luar biasa tatkala dia sedang memberi minum kepada anjing tersebut. Kita perhatikan makna hadis. Kata Rasulullah SAW, "Bainama kalbun yutifu birqiyah." Tatkala ada seekor anjing sedang muter-muter di sebuah sumur, dia kehausan. Kada yaqtuluhul atash, tatkala dia sangat kehausan, hampir-hampir dia mati gara-gara kehausan. Ada sumur, namun anjing tersebut tidak bisa berenang, dia tidak bisa turun ke sumur. Ada sumur di hadapan dia, namun tidak mampu diambil airnya. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina Bani Israil yang melihat anjing ini. Maka dia pun kasihan sama anjing ini. Kemudian fanaza'at muqaha, maka dia pun melepaskan sepatunya. Dia turun ke dalam sumur. Lantas dia ambil air dari sumur. Kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Maka Allah pun berterima kasih kepada wanita ini. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan wanita ini. Kondisinya dia sangat ikhlas tatkala itu. Imannya lagi sangat tinggi. Kenapa? Pertama dia membantu hewan yang tidak bisa berterima kasih. Ya, kemudian dia turun ke sumur. Ini pekerjaan berat bagi wanita. Kemudian dia mengambil air dimasukkan di sepatunya. Dia gigit sepatunya. Kemudian dia manjat. Ini pekerjaan yang berat. Orang tidak tulus tidak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Tidak ada yang melihat. Terkumpul pada dia keimanan, keikhlasan, yakin bahwasanya Allah melihat dan tidak butuh dengan
terima kasih dari anjing tersebut. Anjing tersebut minum tidak akan mengatakan syukron jazakallahu khair, dia kemudian gugup kemudian pergi. Gara-gara ini maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Sebagian ulama menyebutkan wanita ini diberi taufik untuk bertobat setelah itu. Ya, bertobat setelah itu, wallahu alam bisawab. Intinya gara-gara keimanan seperti itu maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tidak semua pezina bisa melakukan seperti ini. Tidak semua pezina ya. Kemudian timbul keikhlasan yang luar biasa, keimanan yang luar biasa ya. Maka jangan kemudian meremehkan masalah ini ya. Ya yang saya berzina yang penting cari anjing kasih minum. Ingat bagaimana ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada para pezina. Oleh karena para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu dibangun di atas 3 rukun. Yaitu rukun mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian khauf, takut kepada Allah, dan juga roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat seperti seekor burung, kepalanya dan 2 sayapnya. Mahabbah seperti kepala burung dan sayapnya satunya adalah khauf, sayap satunya adalah roja. Kapan jika salah satu dari rukun ibadah ini hilang, ya, dia hanya berharap saja, rasa takutnya hilang, maka dia akan terjerumus dalam pemahaman yang keliru. Sebagaimana sebagian masyarakat tadi, yang mereka tatkala bermaksiat, mereka hanya melihat bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mereka lupa bahwasanya kalau mereka meninggal dalam kondisi maksiat, ya, bahaya, terancam dengan neraka jahanam. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Maka hendaknya engkau bertobat. Engkau bertobat sebelum maut menjemputmu. Bertobat bukan malah dijadikan dalil dengan ampunan Allah untuk terus bermaksiat. Apalagi namanya enggak kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan pezina itu setelah memberi makan minum kepada anjing terus dia berzina lagi. Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Oleh karena sebab Allah mengatakan maksudnya setelah dia memberi minum kepada anjing tersebut dengan kebaikan tersebut Allah beri taufik kepada pezina tadi untuk kemudian bertobat kepada melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu alam bisawab. Intinya seorang harus melihat agama secara komprehensif, secara keseluruhan, bukan hanya melihat hal yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Kalau ingin bermaksiat, maka lihat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan ini sama seperti sebagian orang yang mudah juga mengkafirkan orang-orang pelaku maksiat. Mereka hanya lihat dari satu sisi, Allah azabnya pedih, Allah menghukum di azab kubur, kemudian menghukum di neraka jahanam, sehingga ada orang melakukan maksiat sedikit dia kafirkan. Seakan-akan orang ini tidak mungkin lagi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga melihat dari satu sisi. Nah, kita berusaha di tengah-tengahnya. Jangan hanya melihat pada sisi dalil yang tegas dan juga jangan hanya melihat dalil yang hanya memberi pengharapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Ayah. Barakallahu fiik. Wa fiik.